Halo teman-teman, selamat pagi. Saya ucapkan dari Surabaya, pagi menjelang siang sih lebih tepatnya. Saat ini saya sedang berada di stasiun Surabaya Gubeng, menunggu keberangkatan kereta api Gaya Baru Malam Selatan yang akan membawa saya pulang ke Yogyakarta. Nanti saya akan turun di Lempuyangan dan saya sedang berada di Loko Cafe Stasiun Surabaya Gubeng. Ini tempatnya cozy banget. Jadi buat nongkrong enak banget di sini dan saya kebetulan belum sarapan dan saya sarapan mie goreng, sarapan micin. Untuk perjalanan Gaya Baru Malam Selatan kali ini saya akan ada di kelas ekonominya, yang mana kali ini saya akan mencicipi ekonomi modifikasi hasil karya Balayasa Surabaya Gubeng. Seperti apa kereta ekonominya? Dan terus perjalanan saya. Sugeng Enjang Surabaya Gubeng, stasiun kebanggaan arek Surabaya. Jawa saya udah bener belum ya? Sebelum masuk enaknya saya cetak tiket saja. Lumayan kan buat koleksi. Dan sambil menunggu, akhirnya saya memutuskan untuk nongkrong dulu di sini nih, teman-teman. Ini Loko Cafe Stasiun Surabaya Gubeng. Ini menurut saya suasananya walaupun dalam stasiun tetap enak banget, seperti rasa kafe-kafe di biasanya lah ya. Asiknya lagi nih teman-teman, hampir di tiap mejanya ini ada colokannya, jadi nggak perlu kehabisan baterai. Nah, ini nih yang saya suka, pemandangan langsung ke peron jalur kereta. Jadi kita bisa lihat kereta berangkat dan datang. Ini kereta yang berangkat adalah KA Parsel Tengah dari Surabaya Kota dengan tujuan akhir Jakarta Gudang. Lalu ini adalah kereta api Ranggajati dari Jember tujuan Cirebon. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. Nah, kalau yang datang ini adalah kereta api Mutiara Selatan dari Gambir tujuan Malang via Bandung dan Surabaya Gubeng, yang menyandang predikat sebagai kereta api dengan waktu tempuh terlama saat ini.
Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di dalam ruang tunggu khusus untuk penumpang bertiket di dalam stasiun Surabaya Gubeng, menanti kedatangan kereta api Gaya Baru Malam Selatan yang perkiraan nanti akan masuk di jalur 5 stasiun Surabaya Gubeng. Sekarang rangkaiannya masih di stasiun Surabaya Kota, mungkin persiapan untuk berdinas PLB 111A kereta api Gaya Baru Malam Selatan. Kereta api Gaya Baru Malam Selatan ini membawa dua kelas, yaitu kelas eksekutif dan kelas ekonomi mulai 1 September 2019 kemarin. Dan mulai 1 Desember kemarin, kereta ekonomi Gaya Baru Malam Selatan ini mengalami perubahan yang bisa dibilang sangat drastis. Ekonomi Gaya Baru Malam Selatan ini menggunakan ekonomi hasil modifikasi dari Balai Yasa Gubeng yang sebelumnya menggunakan konfigurasi kursi 32, sekarang berubah menjadi konfigurasi 22, dan yang sebelumnya menggunakan AC split, kali ini menggunakan AC sentral yang digadang-gadang oleh Balai Yasa Gubeng sendiri. Ini adalah ekonomi rasa eksekutif. Itulah yang membuat saya penasaran, seperti apa sih rasa eksekutifnya? Nanti kita buktikan sama-sama ya. Dan setelah berhenti cukup lama, kereta api Mutiara Selatan pun diberangkatkan kembali, melanjutkan perjalanannya menuju Malang. Lumayan lah ya, sudah tarik nafas dulu. Oke, ini dia keretanya teman-teman. Kereta api Gaya Baru Malam Selatan yang akan membawa saya menuju tujuan akhir saya, Stasiun Lempuyangan. Kereta api Gaya Baru Malam Selatan ini memiliki tujuan akhir Stasiun Pasar Senen ya. Saya nggak full trip kali ini. Sebelumnya saya pernah naik ini juga untuk kelas eksekutifnya. Kita lihat dulu loko yang berdinas hari ini yuk. Oke, loko yang berdinas untuk PLB 111A. Kereta api Gaya Baru Malam Selatan CC 2017718. Loko Daop 3. Tim CN Cirebon punya. Oke, Mansarli ya, 7718 di Poinduk Cirebon. Nah, kita sudah lihat lokonya, langsung aja kita bergerak ke ekonomi 6 yuk. Ini dia teman-teman tampilan interior dari kelas ekonomi modifikasi kereta api Gaya Baru Malam Selatan. Bisa dilihat ya, konfigurasinya sudah berubah dari 32 ke 22. Efeknya adalah daya tampung satu kereta ini berkurang dari yang sebelumnya 106 penumpang menjadi 80 penumpang saja. Fasilitasnya tetap tidak berubah kok, ada mini table untuk menaruh botol dan barang, dan ada colokannya 2 buah. Dan tirainya ini model gordeng. Lalu ada gantungan di dinding dan kantong kresek untuk menaruh sampah. Dan ada palu pemecah kaca jika keadaan darurat. Serta ada CCTV untuk keamanan. Tampilan rak bagasi pun berubah, kini menganut model ala-ala stainless steel jadi lebih terlihat modern. Tapi ketika saya coba duduk di kursi yang berhadapan-hadapan, kok feeling saya ini masih adu dengkul ya. Sedangkan kontras sekali dengan yang di ujung kereta ini, jarak kakinya jauh sekali teman-teman, bisa dilihat ya. Ujung kaki saya hampir tidak menyentuh tembok sama sekali. Dan jika teman-teman ingin mendapatkan kursi dengan jarak kaki yang seperti ini, teman-teman bisa pilih kursi di nomor berikut.
di nomor 1A dan 1B, 3C dan 3D, 22C dan 22D, serta 20A dan 20B. Tapi ingat ya, kelonggaran jarak kaki ini tidak boleh digunakan gelar tikar untuk tiduran karena peraturan di dalam kabin kereta tidak boleh tidur di lantai. Oke teman-teman, ini dia tampak eksterior dari ekonomi yang katanya rasa eksekutif ala Balai Yasa Surabaya Gubeng, ekonomi dari kereta api Gaya Baru Malam Selatan. Di sini kita bisa lihat perbedaannya, dari livery memang sudah diperbaharui ya, tapi perbedaan yang mencolok dari ekonomi modifikasi Balai Yasa Surabaya Gubeng ini terletak pada AC-nya, karena ini sudah menggunakan AC sentral, bukan lagi AC split. Kita bisa lihat yang paling mencolok itu kalau misalkan kita lihat di kolongnya ini teman-teman. Nah, kolongnya ini kan tadinya kalau misalkan menggunakan AC split itu ada kayak semacam kipas-kipas di kolongnya itu ya, ada 6 buah. Ini kita bisa lihat kopong bener-bener kosong di sini, dan letak AC-nya di mana? Letak AC sentralnya ada di atas sana tuh teman-teman. Nah, jadi letak AC sentralnya ada di masing-masing pojok, 1, 2, dekat dengan tandon air. Jadi seperti kereta eksekutif ya, letak AC-nya di dekat tandon air loh. Ini menandakan bahwa ini adalah kereta ekonomi modifikasi hasil karya Balai Yasa Gubeng. Ini letak AC-nya teman-teman. Jalur 6 dari arah selatan. Kedatangan kereta api Sanjaya. Oke teman-teman, sekarang perjalanan kereta api Gaya Baru Malam Selatan PLB 111A sudah meninggalkan 2 pemberhentian pertamanya sejak berangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng tadi, yaitu stasiun Wonokromo dan stasiun Sepanjang. Tadi berangkat dari Surabaya Gubengnya tepat ya pukul 11.30. Dalam perjalanan kali ini saya berada di ekonomi 6 di seat 22D. Kereta yang saya naiki ini memiliki seri K300703. Kereta ekonomi tak berpenggerak, keluaran tahun 2007, dan ini urutan yang ketiga, dirawat oleh Dipo Kereta Jakarta Kota. Tadi sudah saya kasih tipsnya ya untuk pemilihan kursi yang memiliki space kakinya longgar di mana saja,
Dan ternyata teman-teman, saya yang bikin surprise-nya itu adalah kursi yang berada di paling ujung ini tidak berhadapan dengan sesama kursinya seperti yang kursi-kursi di tengah ya. Jadi space-nya ini benar-benar longgar banget, berasa seperti eksekutif, longgar kursinya. Malah kalau misalkan saya bilang ini lebih-lebihnya dari eksekutif longgarnya. Jadi wow sekali gitu ini longgar kursinya. Tapi catatannya saya masih sangsi dengan kursi-kursi yang di tengah, di mana kursi yang berhadap-hadapan itu untuk space kakinya ketika berhadap-hadapan saya masih agak sangsi, ini masih adu dengkul ya, tidak seperti kereta ekonomi Kemenhub yang memang itu space-nya rada longgar, jadi hampir tidak adu dengkul sama sekali. Tapi untuk keseluruhan perbaikan dari Balai Yasa Surabaya Gubeng ini saya acungi jempol, well done. Karena dilihat dari kabinnya sendiri, ini kabinnya kelihatannya bener-bener seger banget. Dan ini rak bagasinya juga sudah diganti, yang tadinya model jeruji-jeruji ala ekonomi jadul gitu, jadi sekarang diganti jadi ala-ala stainless steel gitu ya rak bagasinya. Jadi ini keren banget. Dan langit-langitnya juga sudah diganti, tidak ada lagi AC split teman-teman, jadi full penerangan dari lampu langit-langitnya. Dan dindingnya ini juga bersih banget, jadi hampir tidak ada kusam sama sekali. Kelihatannya pokoknya interiornya seger banget lah. Oke, walaupun perjalanan saya hanya sampai Lempuyangan, tapi semoga ini melengkapi trip saya sebelumnya yang naik kereta api Gaya Baru Malam Selatan Eksekutif ya, dari Lempuyangan ke Pasar Senen. Jadi genap sudah perjalanan saya dengan Gaya Baru Malam Selatan full trip dan mencoba 2 kelas yang berbeda. Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Oke teman-teman, sekarang perjalanan kereta api Gaya Baru Malam Selatan PLB 111A sudah tiba di stasiun Mojokerto tadi tepat 12.19, dan di sini hanya berhenti 3 menit saja di stasiun Mojokerto ini. Stasiunnya ada di belakang sana dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 12 lewat 22 menit. Dan ini sepertinya kereta yang saya naiki akan bersilang dengan kereta api Sri Tanjung sepertinya, dari Lempuyangan dengan tujuan akhir stasiun Ketapang, Banyuwangi. Nah, kalau kita tadi sudah lihat interior dan eksteriornya, yuk sekarang kita waktunya inspeksi toilet. Seperti apa sih toiletnya ketika sudah dimodifikasi oleh Balai Yasa Gubeng ini? Yuk kita lihat. Wow, ho, 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 ho. Kelihatan wah sekali. Kunci dulu. Oke, kunci.
Oke, ini dia tampilan toilet dari kereta ekonomi modifikasi ala Balayasa Gubeng dari kereta api Gaya Baru Malam Selatan. Bisa dilihat ya, ini dinding-dindingnya penuh dengan ornamen kayu. Jadi kesannya jadi mewah banget ini. Langit-langitnya pun dihias dengan ornamen kayu. Jadi ini benar-benar wah sekali penampilannya. Jadi kesannya kayak benar-benar mewah aja. Oke, kita lihat yuk toiletnya apakah dimensinya berubah. Sepertinya dimensinya tetap sama seperti ekonomi sebelumnya. Sebelum dimodifikasi maksudnya. Sama aja dimensinya, ruang geraknya tetap leluasa, standar, nggak terlalu lega dan nggak terlalu sempit juga. Dan kita lihat yuk fasilitasnya ada apa aja. Di sini ada tempat tisu yang sepertinya lebih gede ini tempat tisunya, dan di sini ada wastafel mini. Di sini ada tempat sabunnya. Kita cek dulu yuk keran wastafelnya. Oke, airnya jalan ya. Di sini klosetnya model jongkok dan ini untuk bilas klosetnya. Kita cek yuk airnya. Oke, airnya jalan. Dan ini untuk shower bilasnya. Kita cek juga shower bilasnya. Oke, jalan juga airnya. Di sini ada handrail untuk pegangan dan ini ada tempat sampahnya. Tapi sayangnya teman-teman, kalau misalkan Anda pemburu toilet ride, ini jendela ventilasinya ini tidak bisa dibuka. Jadi ini sudah model fix dari Balayasanya ya. Ya sayang sekali sih. Tapi nggak apa-apa, ini tidak jadi masalah besar ya. Dan pastinya ada cerminnya juga. Ini kalau menurut saya toiletnya modifikasinya wah juga. Dan ada gantungan juga tuh di belakang ya. Tuh, di belakang sana ada gantungan 3 buah. Nah, ritual wajib nih kalau misalkan naik kereta ngopi Cino. Ini harganya 11.000 aja. Mari ngopi. Karena per 1 Desember kereta ini sudah tidak bawa bagasi, akhirnya bisa back ride tuh. Asik. Nah kan, gegara gabut tadi sampai ngantuk, akhirnya bablas sampai Madiun, gak kerasa. Perjalanan saya kali ini sudah tiba di stasiun Madiun.
Di sini waktunya sebanyak 10 menit berhenti untuk ganti kondektur, pengisian air, dan juga pergantian masinis. Nah, ternyata saya menemukan hal yang berbeda lagi nih teman-teman. Ternyata trainmarknya dulunya ini bertrainmark D. Nih ya, ada tandanya nih. Bertrainmark D, tadinya kereta ini sebelum dimodifikasi hanya bisa melaju dengan maksimal kecepatan 90 km per jam. Sekarang ketika sudah dimodifikasi, trainmarknya naik jadi bertrainmark E. Artinya kereta ini sudah bisa melaju sampai 100 km per jam. Dan untuk berat isinya kita lihat tadinya sebelum dimodifikasi berat isinya maksimal 36 ton. Sekarang sudah maksimal 40 ton. Artinya yang meningkat di trainmarknya ini adalah jenis trainmarknya dari D ke E. Dan berat isinya meningkat dari 36 ton menjadi 40 ton. Dan jenis boginya tidak berubah ya, tetap menggunakan bogi K5. Masih menggunakan bogi khas ekonominya ya, tapi sejauh ini yang saya rasakan bogi K5 ini halus banget. Jadi ya masih bisa dibilang nyaman lah. Oke. Nah. Oh iya, kalau teman-teman mau cari kursi yang berhadap-hadapan, pilihlah format dengan nomornya genap ganjil. Dari yang umumnya ganjil genap ya. Maksudnya gimana? Kayak gini nih. Nah, maksudnya genap ganjil adalah ini misalkan di kursi 16 menghadap mundur, lalu yang berhadapannya adalah nomor 17. Jadi formatnya genap ke ganjil ya. Selamat sore saya ucapkan dari kota Solo. Sekarang perjalanan kereta api Gaya Baru Malam Selatan PLB 111A sudah tiba di stasiun Purwosari di jalur 3. Kurang dari 1 jam lagi, mungkin sekitar ya 56 menit, 58 menit, saya akan tiba di stasiun Lempuyangan. Hanya 1 pemberhentian lagi. Oke, teman-teman, selamat sore saya ucapkan dari kabin kereta ekonomi modifikasi Gaya Baru Malam Selatan. Perjalanan kereta api Gaya Baru Malam Selatan PLB 111A sudah meninggalkan stasiun Klaten. Itu artinya kurang dari 30 menit lagi kereta yang saya naiki akan tiba di tujuan akhir saya, stasiun Lempuyangan.
Well, overall untuk kesimpulan perjalanan kali ini mengenai kereta ekonomi modifikasi dari Kereta Api Gaya Baru Malam Selatan ini, sebenarnya ini cukup nyaman juga sih. Apalagi suspensi dari bogi K5-nya ini masih sangat baik dalam meredam guncangan. Dan untuk kekedapan kabinnya sendiri saya rasa sih biasa aja ya. Cukup kedap tapi masih agak bising juga. Tapi kalau misalkan ditanya apakah ini benar seperti yang dikatakan oleh pihak Balayasa Gubeng ini rasa eksekutif, well bisa dibilang sih memang setengah-setengah rasa eksekutif ya. Kabinnya sendiri sih memang sudah rasa eksekutif nuansanya ya, baik dari tampilan rak bagasinya, dari langit-langitnya sendiri juga udah rasa eksekutif, tapi dari ergonomi duduknya sih ini masih rasa ekonomi biasa ya, terlebih yang kursi yang berhadapan-hadapan itu dan kursi yang berada di ujung itu menurut saya kontras banget sih perbedaan ruang kakinya itu. Dari yang ujung itu sangat lega banget. Terus yang di tengah-tengah malah adu dengkul. Jadi saya rasa kontras banget. Dan pada perjalanan kali ini saya menemukan sedikit gangguan bunyi rem. Itu bunyi remnya berdecitnya sangat keras sekali. Jadi cukup mengganggu sih untuk kenyamanan. Tapi selama fungsi remnya masih berfungsi dengan baik sih, ya saya rasa tidak masalah sih ya. Well, kurang lebih seperti itu aja trip dan review untuk perjalanan kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan saya dari Surabaya sampai Jogja ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Seperti biasa, like, comment, share, dan subscribe di sini untuk video-video trip naik kereta yang informatif lainnya. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, sesaat lagi Kereta Api Gaya Baru Malam Selatan PLB 111A akan tiba di tujuan akhir saya, Stasiun Lempuyangan. Terima kasih, sampai jumpa di video-video trip berikutnya dan selamat datang di kota Yogyakarta. Dadah.